Setiap waktu ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Bagi
hatimu Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Oke, selamat malam, Shalom. Selamat malam untuk jemaat Tuhan dan Shalom. Selamat beribadah. Ya, puji Tuhan kita dapat bersama sekali lagi di dalam ibadah kita secara online pada malam hari ini, baik dimanapun jemaat Tuhan berada. Dan saya percaya dan saya doakan supaya Tuhan memberkati setiap pribadi-pribadi kita pada malam hari ini, ya, baik di dalam rumah, baik di luar, baik di dalam pekerjaan. Tuhan memberkati semua. Dan pada malam hari ini mari kita datang kepada Tuhan mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan
ya sepanjang hari, sepanjang minggu yang telah kita lalui. Tuhan itu sangat baik, Tuhan penjagaan yang baik bagi kita semua. Dan kita bersyukur dan mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan saya percaya juga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang senantiasa baik-baik buat kita semua. Nah, pada malam hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, belajar sedikit daripada firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami merendahkan diri kami dan kami mengakui segala kelemahan kami, mengakui segala dosa-dosa kami yang telah kami lakukan, bahkan yang kami tidak sadar dalam kehidupan kami juga ya Bapa. Ampuni kami pada malam hari ini ya Bapa di surga. Dan pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa khususnya bagi acara ibadah kami malam hari ini. Kami serahkan sepanjang acara kami ke dalam tangan-Mu. Pemberitaan firman-Mu, urapi hamba-Mu khusus, firman-Mu menjadi berkat buat kami, supaya kami sama-sama diberkati melalui firman Tuhan yang akan kami pelajari pada malam hari ini. Dan hamba-Mu berdoa pada malam hari ini juga bagi jemaat Tuhan, baik dimanapun mereka berada, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam istirahat, baik di dalam aktivitas apapun yang mereka lakukan pada malam hari ini. Hamba berdoa supaya Tuhan memberkati semuanya. Dan kami terus berdoa juga pada malam hari ini, kawali acara kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadi makanan rohani yang baru buat kami juga ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, segala gangguan dan perkosa kegelapan kami tengkingkan itu di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, baik dimanapun keluarga yang berkumpul bersama mendengar firman-Mu pada malam hari ini. Berkati pendengaran mereka, supaya kami sama-sama diberkati Bapa. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Pada malam hari ini kita melihat firman Tuhan yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Ya, satu tema yang akan kita belajar pada malam hari ini ialah yang dimana saya mengambil satu tema untuk kita belajar bersama-sama adalah libatkanlah Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Ya, libatkan Tuhan dalam setiap aspek ya kehidupan. Nah, kalau kita melihat daripada tema firman Tuhan ini, di mana kita mau melibatkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, baik itu rencana kita, baik itu apapun yang kita mau lakukan, segala rancangan di dalam setiap keluarga kita, bahkan secara pribadinya, ya kita harus melibatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat di dalam teks firman Tuhan yang akan kita pelajari pada malam hari ini, yang saya ambil di dalam Amsal. Ya, Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ketiga. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ketiga. Ya, mari jemaat Tuhan kita melihat firman Tuhan di dalam Amsal ayat pasal yang ke-16 ayat yang ketiga. Ya, satu ayat kita belajar pada malam hari ini, yang di mana firman Tuhan ini berkata demikian, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Di mana kita menyerahkan segala perbuatan kita kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana kita. Ya, kadang-kadang kita manusia, secara manusianya kita seringkali merencanakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin ada di antara kita, bahkan ada di antara jemaat Tuhan, ingin merencanakan mendirikan rumah tangga. Seperti itu. Ya, rencana itu harus kita serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Ya, di mana kita mau melibatkan Tuhan di dalam segala rencana apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan ini sangat baik bagi kita pada malam hari ini, di mana kita serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu.
Apabila kita menyerahkan segala rencana kita itu ke dalam tangan Tuhan, maka semuanya itu terlaksana dengan baik. Ya, kita percaya dan yakin bahwa firman Tuhan yang mengajar kita pada malam hari ini, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Mungkin kita mempunyai rencana-rencana yang terbaik, ya. Mungkin kita mempunyai rencana di dalam keluarga kita, yang masa depan kita, ya. Mungkin kita merencanakan apabila kita balik Sabah dan Sarawak, ya. Mungkin kita melakukan segala sesuatu, ya, di mana kita mau mendirikan rumah baru kah, ya, di mana kita mau mendiri rumah tangga, ya, di mana kita mau membuka bisnis seperti itu. Ya, mari. Firman Tuhan mengajar kita pada malam hari ini, di mana kita mau melibatkan Tuhan dalam segala setiap aspek kehidupan kita, di mana kita mau menyerahkan, libatkanlah Tuhan di dalam segala rencana-rencana apapun perencanaan kita, apapun yang kita rencanakan di dalam kehidupan, libatkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, pada malam hari ini kita melihat firman Tuhan ini, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya, sebagai pendahuluan melalui firman Tuhan ini, orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan dan selalu melibatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupannya adalah orang yang menyadari tanpa Tuhan ia tidak berbuat apa-apa. Ya, kita melihat bahwa orang yang mengandalkan Tuhan dan selalu melibatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupannya, ya, dia melihat bahwa tanpa Tuhan ia tidak berbuat apa-apa. Nah, kalau kita melihat tanpa Tuhan, kita tidak boleh buat apa-apa di dalam kehidupan kita. Sehingga tanpa segan-segan mengatakan ia sangat membutuhkan Tuhan. Karena hari-hari manusia penuh dengan, ya, sepenuhnya ada dalam tangan Tuhan. Di mana kehidupan kita ini, hari-hari kita ini adalah sepenuhnya hari-hari kita adalah di dalam tangan Tuhan. Ya, hidup kita berada dikendalikan Tuhan, di mana kita melihat bahwa setiap hari Tuhan mengendalikan segala kehidupan kita. Ya, hari-hari kita sebagai manusia itu sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Dan kita bersyukur pada hari ini karena kita melihat, dan saya percaya bahwa jemaat Tuhan telah meletakkan dan melibatkan Tuhan di dalam segala pekerjaan kita, di dalam segala apapun yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam aktivitas kita. Saya percaya kita melibatkan Tuhan, ya, libatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, ya. Pada malam hari ini kita bersyukur pada Tuhan karena kita melihat kebaikan Tuhan itu, penyertaan Tuhan, di mana kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari-hari kita sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Ya, hidup kita berada dalam kendalinya, di mana kita melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Ya, kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu manusia berusaha mengatasi semua persoalan yang ada dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Ya, biasanya yang bersikap demikian adalah orang-orang yang secara keuangan yang cukup, ya, di mana kuat seperti orang kaya, ya, atau mereka yang memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang yang berkenan. Di mana kita melihat bagaimana, ya, kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini mengajarkan kita pada malam hari ini, di mana kita mau menyerahkan segala perbuatan kita, ya, serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saya percaya firman Tuhan ini memberkati kita pada malam hari ini. Nah, kalau kita melihat bahwa dengan mengandalkan kekuatan, kepintaran, ya, uang atau harta, dan juga mengandalkan sesama, seringkali seseorang begitu mudah meremehkan Tuhan.
Ya, kalau orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kepintarannya, ya mengandalkan uang atau harta yang ada pada dia, ya mengandalkan sesamanya. Kita lihat orang yang seringkali mengandalkan kekuatannya, ya mudah saja dia meremehkan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, kalau kita melihat orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kepintarannya, mengandalkan uang dan harta yang ada pada dia, kita melihat ya seringkali begitu mudah meremehkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ini kita lihat bagaimana kita melihat, dan banyak orang yang kita lihat, dan banyak orang yang kita kenal, bagaimana mereka mengandalkan kekuatan, mengandalkan kepintaran yang ada pada dia. Ya, kalau kita melihat orang-orang yang mengandalkan kekuatan dan kepintaran dan uang dan harta yang ada pada dia, dia senang saja meremehkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, kalau kita melihat bagaimana ya akhirnya mereka yang mendapatkan ataupun bersandaran dan sebagai sandaran dan andalan, padahal ya hidup manusia tidak bergantung pada uang atau harta dan kekayaan. Dan mana kita melihat bahwa akhirnya mereka yang menempatkan diri mereka, materi sebagai sandaran ataupun keuangan ataupun kekuatan ataupun kepintarannya, dia bersandar kepintarannya. Ya, kita melihat sebagai sandaran dan andalan dia. Padahal hidup manusia tidak bergantung pada uang atau harta kekayaan saja. Ya, kehidupan manusia itu tidak hanya bergantung kepada uang dan kepintaran ataupun kekayaan, harta dan kekayaan saja. Nah, kalau kita melihat satu ayat firman Tuhan di dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-28. Ya, mari kita melihat Amsal yang ke-11 ayat yang ke-28. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh. Jelas di dalam firman Tuhan, siapa mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh. Ya, kita melihat bahwa benar kata firman Tuhan, dan apalagi mereka yang hidup mengandalkan sesamanya. Satu saat pasti akan kecewa. Ya, kalau kadang-kadang kita mempercayakan dan mengandalkan sesama sendiri. Ya, kita mengandalkan sesama sendiri, bagaimana kepintaran yang ada pada dia. Ya, akhirnya kita merasa kecewa. Ya, karena kemampuan manusia itu terbatas dan sesaat saja dapat berubah. Nah, kalau kita melihat apabila kita mengandalkan manusia, ya sesama sendiri, ya pastinya akan kita rasa kecewa karena karena kemampuan manusia itu terbatas, ya. Maka kemampuan manusia itu terbatas dan sesaat saja dapat berubah. Ya, di mana kita melihat setiap manusia, ya, kemampuan kita sebagai manusia terbatas dan dalam sesaat saja dapat berubah dengan apa saja. Nah, kalau kita melihat seperti mana dikatakan di dalam Yesaya pasal yang kedua ayat yang ke-22, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Kalau kita melihat seperti yang dikatakan di dalam Yesaya, ya, pasal 2 ayat yang ke-22. Jangan berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih pada embusan nafas. Maka itu kita tidak boleh berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Kalau kita melihat bahwa firman Tuhan mengajarkan kita pada malam hari ini sangat baik, ya, sebagai manusia, di mana kita melihat firman Tuhan ini, di mana kita dapat melibatkan
di mana saya membawa kita dengan satu tema, libatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Di mana kita melibatkan Tuhan di dalam segala apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Seperti mana di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Di mana kita menyerahkan segala perbuatan kita kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rancangkan di dalam kehidupan kita, mari kita serahkan itu di dalam tangan Tuhan. Maka terlaksanalah segala rencana kita. Firman Tuhan yang baik bagi kita pada malam hari ini memberkati kita bersama, ya, di mana kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan, ya, di mana kita melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Dan saya percaya di dalam keadaan kita pada hari-hari ini, mari kita libatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, di mana kita serahkanlah segala perbuatan kita kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana kita. Apapun yang kita rancangkan dan apapun yang kita rencanakan di dalam kehidupan kita, kalau kita melibatkan Tuhan di dalam semuanya itu, maka semuanya terlaksana dengan baik. Saya percaya, ya, di dalam kesakitan apapun kita pada hari ini, mari kita libatkan Tuhan. Serahkanlah segala penyakit kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan memberi kesembuhan kepada kita. Nah, seterusnya, di mana kita telah melihat, ya, seperti yang dikatakan dalam ayat, ya, dalam Yesaya pasal 2 ayat yang ke-22, jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, ya, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Nah, kalau kita melihat bahwa di dalam firman Tuhan ini, janganlah kita berharap kepada manusia sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Ya, manusia tidak lebih daripada hembusan nafas dan segala apa yang kita anggapkan. Nah, kalau kita melihat di dalam Yeremia pasal yang ke-7 ayat yang pasal yang ke-17 ayat yang ke-5, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, maaf, ya, bukan mengutukkan Tuhan, ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Di sini kita lihat bahwa yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Di mana firman Tuhan ini sangat jelas. Apabila kita mengandalkan kekuatan, mengandalkan manusia di dalam kehidupan kita, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Firman Tuhan sangat jelas. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauhkan daripada Tuhan. Ini kita melihat bahwa firman Tuhan ini jelas bagi kita, ya. Di mana kita menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala perbuatan kita. Jangan kita berharap, ya, jangan kita melibatkan, ya, jangan kita mengandalkan Tuhan, jangan kita mengandalkan manusia di dalam kehidupan kita, melainkan kita harus mengandalkan Tuhan di dalam segala apapun yang kita lakukan. Seperti mana firman Tuhan, libatkanlah Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, di mana kita melihat daripada firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 ini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, di mana terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauhkan daripada Tuhan. Kita melihat apabila dia mengandalkan manusia, dia mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya semakin jauh daripada Tuhan di dalam kehidupannya. Apabila kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita terus mendekat kepada Tuhan. Dan yang terakhir kita lihat di sini dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-6, yang ke-9. Amsal yang ke-11
yang ke-16 ayat yang ke-9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Firman Tuhan ini sangat baik bagi kita untuk kita pada malam hari ini, ya. Di mana kita mau melibatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Ya, di mana firman Tuhan yang kita belajar pada hari ini ialah di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, ya, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya, apabila kita melihat di dalam ayat yang terakhir ini, ya, hati manusia memikir-mikirkan jalan, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ya, kita manusia memikir-mikirkan jalan, ya. Kita sebagai manusia, ya, kita hanya memikirkan segala sesuatu apa yang kita harus lakukan, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. Nah, ada satu nyanyian, tiap langkahku. Nah, itu satu nyanyian yang sangat baik bagi kita, karena setiap langkah di mana kita mau Tuhan memimpin setiap langkah kita. Nah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan memberkati kita, ya, untuk sepanjang minggu ke depan, sepanjang hari dan sepanjang minggu ke hadapan ini dalam pekerjaan kita, bahkan di dalam apapun aktivitas kita. Mari kita libatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Ya, mari kita serahkanlah apapun yang kamu lakukan di dalam kehidupanmu sepanjang hari, sepanjang minggu ke depan ini. Serahkanlah perbuatanmu itu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Mungkin ada rencana Anda, ya. Mungkin kita merencanakan segala sesuatu pada minggu ke depan ini. Ya, mari kita libatkan Tuhan di dalam semua aspek kehidupan kita. Libatkanlah Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, di mana kita mau melihat kebaikan Tuhan. Ya, di mana Tuhan menentukan arah langkah kita, di mana Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Nah, firman Tuhan yang sangat baik pada malam hari ini, saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati kita semua, dan supaya apapun yang kita pikirkan dan lakukan dan laksanakan di hari, bahkan di minggu yang akan datang ini, ya, mari kita libatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, di mana kita serahkanlah segala pekerjaan kita, segala aktivitas kita kepada Tuhan, maka terlaksanalah dengan rencana yang baik. Ya, mungkin kita merencanakan sesuatu di dalam keluarga kita, mungkin kita merencanakan segala sesuatu, ya, mungkin kita merencanakan untuk balik kampung, ya, di dalam keadaan COVID pada hari-hari ini, ya, mungkin kita merencanakan segala apapun yang sudah kita pikirkan. Tapi mari kita libatkan Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita, jangan kita mengandalkan dengan harta dan uang, ya, kekayaan yang ada pada kita, melainkan kita harus mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Libatkanlah Tuhan, maka terlaksanalah apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu pikirkan. Ya, mungkin kita berpikir bagaimana kita dapat membahagiakan keluarga kita. Mungkin kita berpikir, ya, di tahun ini mungkin kamu berpikir, ya, mendirikan rumah tangga. Mungkin kita berpikir, ya, bagaimana bolehkah saya balik kampung untuk bersama dengan keluarga yang di kampung lama sudah tidak berjumpa. Ya, mari kita libatkan Tuhan di dalam semuanya itu. Ya, mari kita berdoa, ya. Kita hanya seperti mana di dalam Amsal mengatakan, di dalam Amsal 16 ayat yang ke-9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Di mana kita mau memikirkan segala sesuatu di dalam pemikiran kita, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. Ya, puji Tuhan, karena firman Tuhan yang sangat baik, apapun yang kita pikirkan selama ini,
Ya mungkin ada orang yang mau bertunang, ada orang yang mau kawin, ada orang yang mau merencana untuk membuat satu bisnis, ya. Kita libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita melihat banyak juga, ya, anggota jemaat yang melakukan bisnis, ya. Mari kita libatkan Tuhan di dalam segala sesuatu yang kita rancangkan, yang telah kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Karena jelas di dalam firman Tuhan yang memberi satu kekuatan untuk kita. Ya, karena hati manusia, ya, karena hati kita memikirkan jalan, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah. Maka itu jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, marilah kita terus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita pada hari-hari ke depan ini. Dan saya percaya supaya kita, ya, serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segalanya rencana kita. Ya, mari kita datang kepada Tuhan dan berdoa pada malam hari ini. Dan saya berdoa supaya Tuhan memberkati setiap pekerjaan kita dan setiap keluarga kita, baik di dalam keadaan apapun kita pada hari ini. Yang sakit, kita percaya bahwa mereka mendapat kesembuhannya daripada Tuhan. Ya, kita doakan, ya, supaya Tuhan memberi kekuatan, memberi kesehatan baik bagi kita. Ya, mau bekerja di Singapura, baik di Johor, kita doakan Tuhan memberkati semua. Setiap keluar masuk doa supaya Tuhan memberkati semua. Dan kita tidak lupa juga terus berdoa bagi keluarga kita yang ada di kampung. Tuhan memberkati semua. Dan kita terus berdoa bagi rencana kita untuk membuka ibadah kita secara maya, ya, di mana kita membuka ibadah kita, ya, kembali, ya, di dalam gereja. Kita berdoa supaya Tuhan mendahului, ya, semuanya, supaya kita libatkan Tuhan di dalam segala rencana kita. Bukan hanya kita terus melakukan semuanya, tapi kita harus melibatkan Tuhan di dalam semua apapun yang kita lakukan, ya. Dan kita berdoa juga bagi frontliner, ya, supaya mereka juga diberi kekuatan, kesehatan, ya, untuk menjaga pesakit-pesakit yang ada. Dan kita bersyukur karena ada kekurangan penyakit-penyakit yang ada pada hari ini, ya, dan kita terus berdoa supaya Tuhan memberkati semuanya. Dan kita tidak lupa juga terus berdoa, ya, berdoa khususnya bagi keluarga kita yang ada di kampung, ya, supaya mereka dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, ya. Dan kita tidak lupa juga terus berdoa apapun perencanaan jemaat Tuhan pada tahun ini, kita doakan supaya Tuhan memberkati, ya. Tidak lupa berdoa bagi keluarga-keluarga kita yang ada di Singapura, begitu juga dengan keluarga kita yang ada di Johor. Tuhan memberkati semua. Begitu juga dengan pelajar-pelajar, ya. Mereka sudah mulai melakukan persekolahan mereka, dan kita berdoa supaya Tuhan memberkati mereka, ya, walaupun mereka secara online, dan kita percaya Tuhan memberkati semuanya. Ya, mari kita datang kepada Tuhan dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini dan pada malam hari ini kami bersyukur kepadamu, ya Bapa, karena kebaikan dan pertolongan Tuhan bagi kami. Dan kami bersyukur juga, ya Bapa, karena Tuhan telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga selesai acara kami pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami dan berkati firman Tuhan yang telah kami pelajari juga, ya Bapa, supaya kami sama-sama diberkati melalui firman Tuhan ini. Menjadi satu kekuatan pegangan kami sepanjang minggu, sepanjang hari ke depan ini Tuhan, di dalam pekerjaan kami juga Tuhan. Kami mau apapun perencanaan kami, apapun yang telah kami rancangkan di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam keluarga kami. Dan kami melihat bagaimana kami mau melibatkan Tuhan di dalam segala semua aspek kehidupan kami, ya Bapa. Seperti mana firman Tuhan yang telah kami belajar pada malam hari ini. Serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu.
di mana kami dapat melibatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami. Maka itu Tuhan, kami bersyukur malam hari ini dan terima kasih atas firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah bersama dengan kami secara online pada malam hari ini. Baik yang tidak berkesempatan, kami doakan juga Tuhan Engkau berkati semuanya Bapa di surga. Dan segala rencana-rencana kami untuk membuka ibadah secara berkumpul di dalam jemaat, bahkan di dalam gereja, kami doakan Tuhan Engkau berkati semuanya Bapa. Dan kami juga tidak lupa berdoa khususnya bagi setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di Singapura, baik yang ada di Johor. Tuhan berkati setiap pekerjaan, setiap rumah tangga, Tuhan berkati semuanya Bapa di surga. Dan kami tidak lupa juga terus berdoa bagi setiap pelajar-pelajar kami, Politeknik, UiTM, UNIKL, bahkan KPJ, bahkan pelajar yang lain juga Tuhan. Kami doakan Tuhan Engkau berkati semua pelajar-pelajar kami, dan supaya mereka juga dapat melakukan tugas mereka, melakukan pelajaran mereka dengan baik juga ya Bapa. Dan kami percaya baik dimanapun mereka berada pada hari ini, baik yang sudah kembali ke Johor, baik yang ada di rumah, dimanapun kami doakan setiap pelajar kami dalam keadaan yang baik-baik juga Tuhan. Dan begitu juga Tuhan perencanaan kerajaan untuk membuka sekolah, dan kami juga Tuhan supaya Tuhan memberkati dan supaya Tuhan mendahului semuanya, dan supaya terlaksana dengan baik juga ya Bapa di surga. Dan segala vaksin-vaksin yang ada juga Tuhan, baik bagi pelajar-pelajar yang mengambil vaksin juga Tuhan, kami doakan Tuhan beri kekuatan, beri kesehatan kepada setiap pelajar yang mengambil vaksin, baik di Sarawak, di seluruh Malaysia ini Tuhan. Kami doakan Tuhan supaya mereka yang mengambil vaksin, anak-anak kami juga Tuhan, kami doakan Tuhan beri kekuatan, kesehatan bagi mereka juga ya Bapa di surga. Dan kami terus berdoa bagi keluarga kami yang ada di kampung. Tuhan berkati mereka, lindungi setiap pekerjaan dan setiap apapun yang mereka lakukan, pekerjaan harian mereka, kami doakan Tuhan Engkau berkati ya Bapa di surga. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan ya Bapa. Dan kami tidak lupa juga Tuhan terus berdoa juga pada malam hari ini, menyerahkan sepanjang minggu ke depan ini kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati setiap pekerjaan jemaat Tuhan, setiap aktivitas dan setiap bisnis yang mereka lakukan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati semuanya. Terus berdoa bagi Franlena yang ada, dan kami terus doakan Tuhan berkati setiap pekerjaan dan setiap tugas-tugas yang telah dipercayakan kerjaan bagi mereka. Tuhan berkati mereka, lindungi mereka, dan jauhkanlah mereka dari segala berbahaya, dan supaya mereka tetap dalam keadaan yang kuat, dalam keadaan yang sehat. Dan bagi pesakit-pesakit yang ada di hospital juga Tuhan, kami doakan, baik yang ada di ICU, baik yang ada di luar juga Tuhan berkati, baik yang positif yang ada di rumah dan kuarantin yang ada di rumah, dimanapun kami doakan Tuhan Engkau memberkati semuanya Tuhan. Beri kekuatan, kesehatan terus bagi mereka ya Bapa di surga. Dan kami bersyukur karena jemaat Tuhan ada beberapa keluarga yang dalam positif, dan kami bersyukur karena Tuhan telah memberi kekuatan, kesehatan bagi mereka, dan bersyukur karena mereka dapat menikmati kekuatan, kesembuhan yang daripada Tuhan, dan bersyukur kepada-Mu ya Bapa karena atas pelindungan buat seluruh keluarga-keluarga kami. Dan kami terus doakan sepanjang minggu ke depan ini Tuhan Engkau yang mendahului, menyertai segala apapun pekerjaan aktivitas kami. Tuhan Engkau mengendali semuanya, bahkan kendaraan yang kami pakai, bahkan rumah yang kami tinggal, Tuhan Engkau berkati. Harta yang kami miliki, Tuhan Engkau memberkati, dan Engkau yang melindungi semuanya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, dan terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini. Amin. Amin. Haleluya. Pada malam hari ini ya, terima kasih atas firman Tuhan, dan terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Dan saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati kita semua ya. Dan satu info untuk kita pada malam hari ini ya, pada minggu ke depan kita akan mengambil perjamuan kudus ya, perjamuan cuci, dan saya percaya kita akan mempersiapkan persiapan perjamuan kita ya pada minggu hadapan ya.
kita terus berdoa supaya Tuhan memberkati kita dan supaya Tuhan memberi kekuatan kepada kita ya. Persiapan dan hati kita untuk berhadapan dengan pertemuan kudus yang akan kita jalani pada minggu depan. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan. Ya, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.